Om Awignam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dewi Adiani, penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma mengenai moderasi beragama berlandas pada Tattwam Asi. Umat sedharma yang berbahagia, negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bangsa yang majemuk ataupun beragam, baik dari suku, budaya, agama maupun bahasa. Inilah yang menjadikan negara kita menjadi negara yang unik ataupun memiliki ciri khas tersendiri. Nah, negara Indonesia juga disebut sebagai negara yang agamais. Kenapa dikatakan seperti itu? Dikarenakan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warganya untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Sehingga ketika kita melihat lagi pada aktivitas kesehariannya terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, saya kembali lagi kepada keberagamannya. Entah itu keberagaman bahasa, agama, bahwasannya keberagaman ini akan memunculkan peluang besar untuk timbulnya kesenjangan pada umat beragama itu sendiri. Muncul gesekan-gesekan serta konflik baik antar umat beragama maupun antara umat yang satu dengan umat yang lain. Nah, untuk mewujudkan keberagaman yang utuh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hendaknya kita menanamkan dan memahami moderasi beragama di dalam diri kita. Kenapa harus menanamkan moderasi beragama di dalam diri kita? Bahwa moderasi beragama inilah nantinya yang akan melandasi bahwa keberagaman itu tentu akan memunculkan penafsiran ataupun pemahaman yang berbeda dari umatnya. Nah, moderasi ini yang akan menyatukan keberagaman tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, moderasi beragama merupakan cara pandang terkait pemahaman kita, pengertian kita dalam melaksanakan ajaran agama. Bagaimana dalam melaksanakan kegiatan keagamaan itu kita menjadi umat yang moderat atau tidak melebih-lebihkan. 3. Ataupun menjadi umat yang ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Nah, moderasi ini bisa juga dikatakan sebagai cara beragama, cara memahami dan mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Nah, keberagaman tadi akan memunculkan tafsiran-tafsiran sendiri bagi umatnya. Antara umat yang satu dengan umat yang lain tentu akan menimbulkan tafsiran sendiri-sendiri, tafsiran masing-masing. Inilah mengapa pentingnya kita menanamkan moderasi beragama, tentu dalam hal ini ialah berlandas pada Tattwam Asi. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal istilah atau slogan Tattwam Asi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya adalah Anda adalah saya. Sehingga dengan ajaran Tattwam Asi ini
kita dapat memahami bahwasannya kita berasal dari sumber yang sama, ialah Ida Sang Hyang Widiwasa. Dengan ajaran Tatuam Asi juga kita dapat memahami, menyayangi, dan menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga ketika dihubungkan dengan moderasi beragama, menjalankan Tatuam Asi bertujuan ialah meskipun dengan umat yang berbeda, yang beragam, berbagai jenis tafsirannya, tentu yang menjadi tujuannya ialah satu, yaitu berbakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan itu sendiri. Nah, ajaran Tatuam Asi, kemudian ajaran Basudewa Kutumbakam yang sekarang ini sedang diperbincangkan ialah bahwa semua makhluk adalah bersaudara, akan menuntun kita kepada kesatuan, keberagaman kita, yang kemudian akan memunculkan jiwa-jiwa moderasi pada diri kita. Nah, umat sedharma yang berbahagia, ajaran Wasudewa Kutumbakam ini akan menjadi landasan kita untuk menjalankan dharma agama dan dharma negara kita. Keberagaman ini juga tidak kita jalani dengan sendiri. Tentu kita juga mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun tokoh-tokoh agama yang terkait dengan melaksanakan sosialisasi moderasi beragama kepada umat pemeluk agama masing-masing. Nah, kemudian sebagai pemeluk agama, tentu kita harus menjalankan Tatuam Asi, yakni dengan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak tentu kebenarannya, tidak menyebarkan ujian-ujian kebencian, kemudian juga menghindari sifat kroda pada diri kita, menghindari memfitnah atau raja pisuna kepada sesama makhluk, sehingga akan muncul sifat saling menyayangi, saling mengasihi sesama umat ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai umat yang beragama Hindu, tentu dengan keberagaman ini kita akan merangkul keberagaman ini, menjadikannya sebagai motivasi untuk berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan berbagai jalan, sehingga terdapat istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, umat sedharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan menanamkan moderasi beragama pada diri kita, kita dapat menjadi kesatuan utuh dengan keberagaman yang kita miliki. Dan tentu kita semua adalah bersaudara. Adapun ketika dalam penyampaian Dharma Wacana ini terdapat kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf dikarenakan saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.